Masing-masing fraksi yang diperoleh selanjutnya dilakukan identifikasi golongan senyawa yang berbeda-beda. Untuk analisis dengan menggunakan KLT, kita perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan. Fase diam yang digunakan pada praktikum ini terdapat dua jenis, yaitu silika gel dan selulosa. Untuk fase gerak menyesuaikan dengan jenis golongan senyawa yang akan dianalisis. Pada metode KLT, tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah penyiapan chamber. Chamber diisi dengan fase gerak. Selanjutnya dimasukkan kertas saring yang telah disesuaikan ukurannya dengan dinding chamber. Dan dibiarkan hingga terjadi kejenuhan. Sembari menunggu chamber jenuh, tahapan berikutnya adalah penotolan sampel. Lempeng KLT terlebih dahulu diberi tanda, fraksi ditotolkan sesuai dengan golongan senyawa yang ingin dianalisis. Di sini kita akan melakukan analisis untuk 3 jenis golongan senyawa. Yang pertama adalah minyak asiri. Untuk minyak asiri menggunakan fraksi heksan. Penotolan dilakukan pada 2 titik dengan jarak antar noda minimal 1 cm. Untuk sebelah kiri digunakan untuk noda dengan kepekatan yang rendah, untuk yang kanan ditotolkan dengan kepekatan yang tinggi. Selanjutnya, setelah dibuat penotolan, lempeng dimasukkan ke dalam fase gerak yang sudah jenuh. Proses selanjutnya adalah eluasi hingga batas tanda atas. Setelah eluasi mencapai batas tanda, lempeng KLT diambil dan dikeringkan. Setelah lempeng kering, selanjutnya adalah tahapan penampak noda. Pertama kita menggunakan lampu UV sebagai penampak noda. Ada 2 panjang gelombang yang digunakan, yaitu 254 dan 365. Pertama, kita masukkan dulu ke dalam alat. Selanjutnya, dinyalakan sesuai dengan panjang gelombang yang diinginkan. Penampak noda berikutnya adalah menggunakan reaksi semprot. Untuk minyak asiri, di sini kita menggunakan reaksi anisaldehid. Setelah dilakukan penyemprotan dengan penampak noda, selanjutnya untuk minyak asiri perlu dilakukan dengan pemanasan. Pemanasan bisa dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat selama 10 hingga 15 menit. Setelah 10 hingga 15 menit, lempeng kemudian diambil. Warna dari noda-noda pada lempeng selanjutnya diamati warna dan kemudian dihitung RF-nya dan disesuaikan dengan teori. Kemudian dibuat kesimpulan apakah sampel mengandung minyak asiri atau tidak. Prosedur KLT yang sama dilakukan pada golongan senyawa yang lain. Untuk alkaloid, fraksi yang digunakan adalah fraksi kloroform, berbeda dengan minyak asiri. Untuk prosedur penampak noda, alkaloid menggunakan penampak noda Dragendorf dan tidak menggunakan pemanasan sama halnya seperti minyak asiri. Berikut ini adalah hasil setelah disemprot dengan menggunakan Dragendorf. Noda positif ditunjukkan dengan warna noda berupa warna orange. Berbeda dengan minyak asiri dan alkaloid, untuk glikosida flavonoid kita menggunakan lempeng KLT selulosa. Fraksi yang ditotolkan adalah fraksi etanol karena glikosida flavonoid termasuk dalam senyawa polar. Untuk penampak noda tidak menggunakan reaksi semprot, namun menggunakan uap amonia.
Pertama, amoniak dikocok terlebih dahulu, kemudian lempeng dilewatkan di atas permukaan botol. Hasil positif ditunjukkan dengan warna kuning yang sifatnya sangat mudah hilang, sehingga harus cepat diamati. Pada uji identifikasi saponin dengan metode spot, pertama-tama disiapkan 3 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi diisi dengan larutan yang berbeda. Yang pertama yaitu diisi dengan fraksi etanol atau sampel, kemudian yang kedua diisi hanya dengan pelarut etanol, dan yang tabung ketiga diisi dengan ekstrak lera atau saponin murni sebagai kontrol. Prosedur berikutnya adalah masing-masing tabung dikocok secara kuat. Kemudian, buih diamati, baik tinggi atau kestabilannya. Hasil positif saponin ditunjukkan dengan buih. Demikian rangkaian dari uji screening fitokimia dan beberapa contoh untuk metode KLT dan metode SPOT. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan selama masa pandemi ini, dan selalu semangat dan terus belajar. Sampai jumpa lagi.